Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Kicau Mania, apa kabar semuanya? Bos, kita kembali lagi nih sama Kang Haji Duta. Gimana kabarnya, Bos? Alhamdulillah sehat Om. Sehat walafiat ya. Nah, kita baru ketemu kali ini ya. Agenda sih dari kemarin-kemarin ya. Sebenarnya kita udah lama untuk mengagendakan bertemu kembali, membahas kembali proses-proses Lopet Korsletnya. Cuman kebetulan sih saya juga masih baru ada waktu sekarang sih, Bos. Jadi yang kemarin-kemarin kan udah terjadwal tuh. Kacau semuanya. Oke, alhamdulillah semuanya pada sehat. Rekan-rekan Kisah Mania yang kemarin sempet bertanya-tanya belum upload lagi atau gimana kelanjutannya gitu kan. Kemarin ada yang mengikuti dari awal sampai mungkin berapa video kemarin ya yang diikuti sama rekan-rekan, mungkin dari mulai tahap pemilihan, ada tahap penggacoran ya Mas, terus ada tahap lanjut penggacoran lanjutan. Nah, itu kan kemarin kita udah 3 tahap. Mungkin nanti kita akan ke tahap selanjutnya ya, Bos ya. Nah, untuk rekan-rekan mungkin yang belum apa sih yang mengikutinya baru gitu. Nanti mungkin Kang Haji Duta akan merepres kembali materi-materi yang sempat kemarin diberikan gitu. Waktu dan tempat kami persilakan. Mangga, Bos. Ya, jadi kan untuk mengupayakan supaya kita mempunyai Lopet Korslet gitu kan, atau mencetak Lopet Korslet, poin-poin terpenting nomor 1 kan dari bahan. Iya. Biar waktu sama pikiran sama istilahnya obsesi kita nggak terbuang sia-sia kan. Utamanya itu emang untuk mencetak itu dari bahan. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan mencetak Lopet Korslet tapi dengan bahan yang istilahnya kurang atau bukan mengarah ke konslet, percuma gitu. Jadi tetap ya paling utama nih rekan-rekan bahan yang paling utama ya. Terus yang selanjutnya, Bos? Dari bahan ya, poin penting dari bahan, terus istilahnya yang kedua pemahaman, dan ya udah sih, kan rawatan saya nggak ada rawatan. Sih. Maksudnya pemahaman tuh istilahnya nanti kan baru akan dibahas nih Om. Iya. Jadi pemahaman dalam artian burung yang udah tepat nih untuk di tahap selanjutnya, untuk ke tahap selanjutnya gitu. Soalnya kan untuk kita bicara ke bahan-bahan yang nol, istilahnya nggak ada rawatan khusus atau ya pola-pola rawatan yang istilahnya intens lah, nggak ada gitu. Tetap seperti biasa ya. Rawat hidup. Oke, rekan-rekan, kita mungkin sedikit merefresh kembali ya materi yang sebelumnya. Dan sekarang yang akan kita bahas itu adalah proses atau penggacoran yang ke tahap dobelan ya. Yang mungkin udah gacor-gacor mentok gitu, tapi istilahnya dobelannya belum keluar, hanya gacor-gacor biasa gitu. Kalau dobelan katanya ada sela atau ciri tertentu gitu. Jadi sebenarnya definisi ada sela itu berarti kan ada gaya ya. Iya. Itu gaya atau sela itu udah mengidentikan burung itu dijamin 2000% konslet. Jadi sebenarnya kalau burung yang udah dobelan itu emang burung yang udah dijamin konslet. Cuma ada perbedaan antara gacor dobelan, definisi gacor dobelan sama gacor meskipun dia gacornya nggak ada manggil, nggak ada apa, tetap gacoran. Jadi disimpulkan kalau gacor dobelan itu gacor yang emang udah dijamin
Konslet. burungnya gitu. Kadang kan suka ada yang garuk-garuk dulu baru bunyi lagi, atau misalkan geleng-geleng dulu. Ya itu mungkin yang dimaksud dengan sela ya. Jadi kalau sela tuh ciri lah, Iya. Ciri untuk bunyi. ciri untuk bunyi. Nah, untuk ini bos, apa penggacoran ya ke arah konslet itu ada prosesnya atau emang sama seperti kemarin dibiarkan aja atau gimana tuh? Nah, jadi kan burung pas awal-awal yang nol itu kita rawat biasa aja, misalkan mau main jemur ya dijemur, kalau enggak ya enggak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah burung makin gacor, itu kan ada tahapan istilahnya kemarin kan bilang yang udah gacor dicabut petal gitu kan. Ya maksudnya cabut petal bukan diuntul ya di koloni yang itu. Dicabut di depan rumah misalkan disendirikan gitu, terus sesekali bawa ke lapang agar birahi sama emosinya tetap naik. Nah cuma kan bukan pasti, saya juga hampir misalkan proses 10 burung 9 dari 10 burung pasti mentok-mentok di situ Om. Nah jadi saya bicaranya bukan ngasih ciri atau apa, cuma lebih baik biar si teman-teman nih pada tahu gitu kan, tahu sendiri. Jadi saya tuh nggak pernah burung yang udah gini harus gini. Nah biarin si teman-teman rasain sendiri. Jadi maksudnya setelah burung gacor dan tetap mentok, meskipun kita bawa ke lapang, dicabut petal, tapi burung tuh tetap di situ tuh. Nah, kalau saya pribadi saya sendiri tuh kalau ada temen yang nanya kayak gitu, ini mesti gimana. Tapi kan kalau misalkan kita udah tahu tuh paling nada udah kering atau misalkan lagunya udah enak atau apa, baru kasih betina gitu kan. Nah kalau saya nyaranin kalau misalkan burung udah mentok dan kita serasa kita rawat burung itu udah lama gacor, ya udah kasih betina Om. Berarti dilihat dari tingkat kegacorannya ya. Kalau misalkan mentok situ-situ aja, gak ada perubahan misalkan gitu. Misalkan gak ada kedoblan. Tapi emang burung kalau misalkan kita nggak tahu asal usulnya, single bahkan burung itu tahu juga asal usulnya, misalkan beri dari temen, terus burung itu nggak pernah diternak atau nggak pernah kawin atau apa gitu kan, jarang lah Om, kecil kemungkinannya di single dia di ombyok itu langsung dobelan, jarang gitu kan. Jadi gunanya om di ombyok itu biar burung gacor, biar dia mapan birahi emosinya, terus cuek gitulah. Ya itu kan tadi Om Duta sendiri bilang apa, kalau misalkan nadanya udah kering baru dikasih betina. Nah misalkan si burungnya nadanya masih standar gacor gitu ya. Kan tadi kan berarti bisa gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau saya ya Om ya, kalau saya cara ngeluarin bakat atau menggali bakat si konslet burung itu lewat dari buang telur atau dijodohin dulu Om. Misalkan kita udah gacorin burung tapi mentok aja di situ tuh, saya pasti kawinin dulu atau terakin dulu. Ya berarti nggak harus menunggu nadanya kering gitu. Ya nggak harus, soalnya kan ini mah buat pembelajaran buat teman-teman yang baru belajar tuh Om. Jadi biar menikmati prosesnya gitu. Nanti juga dengan sendirinya pasti ngerti nada kering gimana kalau udah ini gitu. Tapi kalau misalkan itu kan istilahnya buat orang yang mau berusaha dan pengen tahu nih, pengen tahu bahwa burung yang kayak gini tuh diginiin terus gini macet atau enggak gitu kan. Terus kalau misalkan burung ini, tapi ada juga kalau misalkan lebih baiknya kalau misalkan burung udah gacor, ya kita sabar dulu.
sabar dulu sampai nadanya kering, Hmm. syukur-syukur keluar dobelan. Tapi menurut saya juga jarang. Iya. Nah, referensi saya paling gaya, cara saya paling lewat dijodohin, buat ngegali si bakatnya itu. Buat ngegali si bakatnya itu dijodohin dulu gitu ya, Jodohin dulu. diternak dulu. Ya mau diternak, mau di telorin aja. Kalau saya kan istilahnya kalau diternak kan lama ya Om ya. Iya. Dari mulai burung ngejodoh belum tentu kawin. Iya. Burung akur belum tentu jodoh, burung jodoh belum tentu kawin, burung kawin belum tentu nelor gitu Iya. kan. Nah, paling saya mah nggak diternak sih, paling ditelorin aja terus diambil aja telurnya gitu. Biar cepet nanti prosesnya lagi gitu. Berarti harus sampai selesai telurnya ya? Sampai selesai Om. Enggak, di luar kan, di luaran tuh ada kan yang misalkan jantan kali jantan atau jantan sama paud juga ada gitu. Apakah harus sama betina atau bisa dengan cara seperti itu? Tapi istilahnya itu kan referensi orang yang Iya. cuma kayak gini Om, misalkan Om mau ke Bandung nih, Om mau ke Bandung, Om tuh pasti punya perasaan jalan mana yang lebih cepat, gitu kan? Nah, sebenarnya nggak salah juga Om. Ada yang istilahnya prosesnya jantan kali jantan, ada yang mau sama PAUD atau sama ini, gitu. Cuma yang passionnya saya, yang saya rasa lebih enak dan lebih ini sama betina. Jadi contohnya hak positifnya gini Om. Jadi positifnya kita nggak harus nyari burung-burung lagi jodohan, jodokan itu kan jantan, untulan lah, untulannya. Saya juga pernah Om, saya ngomong kayak gini itu pernah nyoba lah, bukan pernah ngalamin. Pernah nyoba kalau jantan kali jantan terlalu akur, burung pasti sardot tetap. Larinya ke sardot. Sardot terlalu nyaman. Jadi kan yang dicari tuh sebenarnya burung jantan kali jantan tuh biar naik birahinya sama naik emosinya gitu. Jadi kalau burung jantan kali jantan tuh harus yang nggak akur berarti Om. Jadi yang harus ngebantai. Nah, saya kan kasihan. Iya. Jadi lebih memilih betina. Nah, lebih aman lah, terus mungkin si burung juga merasa senang gitu kan, Om dikasih pasangan dulu. Jadi mungkin kalau untuk dikasih pasangan itu yang tadinya si burung itu birahinya tinggi, misalnya terlampiaskan dulu ya. Jadi kan kadang-kadang burung tuh ada yang pinter, maksudnya pinter tuh pinter. Jadi emosi sama birahi itu kan harus stabil tuh. Ada yang bisa ngatur emosinya burung tuh, ada yang bisa ngatur birahinya. Jadi kalau misalkan burungnya yang bodoh gitu kan, yang istilahnya mentok-mentok aja di situ, ya paling referensi saya, bukan referensi saya juga sih, paling saya ngelakuin itu. Langsung kasih jodohan, entah mau diternak dulu, entah mau cuma ditelorin aja gitu kan. Nanti insya Allah burung pasti akan gacor lagi Om gitu. Kalau emang dasarnya udah gacor ya. Gitu. Yang bekas jantan kali jantan tuh biasanya sama betina tuh susah Om. Gitu. Sama betina tuh takut, jadi kelamaan sama jantan, pas kita mau untul sama betina tuh agak susah. Ya larinya ke burungnya ke akut. Gitu. Pengalaman saya gitu. Tapi kalau misalkan itu juga referensi sih bisa dicoba, cuma kalau saya mah asa kurang ini tuh. Terus untuk prosesnya selama dijodohin atau ditelurin seperti apa itu Om? Nah pas posisi kita dapat nih jodohan Om, kita dapat jodohan, kita cabut pasang aja Om. Gitu. Tapi setelah terpantau kawin atau nggak apa-apa sebelum juga? Nggak harus Om, nggak harus.
kita cabut pasang aja, misalkan pagi jemur, jejerin tuh sama yang Iya. ombyokan itu tuh, jejerin, jemur bareng. Nah, tapi burung itu yang udah ada betinanya wajib itu disendirikan Om. Kalau yang ombyokan itu nggak apa-apa, jarang-jarang. Yang penting seminggu adalah sekali 2 kali. Iya. Yang udah ada pasangannya itu diseringan. Jadi istilahnya pas pagi pisah betina, ketemu betina sore atau malam gitu. Jadi dari pagi itu benar-benar dia sendiri ya. Mm. Kalau misalkan di ruangan sendiri gitu, nanti sore baru dimasukin lagi. Baru masukin lagi. Oh. Jadi mungkin dalam proses pemetalannya lebih sering selama penjodohan itu. Apakah harus dibawa istilahnya ke lapang juga atau nggak perlu gitu? Nah, kalau saya Perlu nggak? kalau burung yang belum nelor nggak dulu dibawa ke lapang Om, udah di rumah aja cukup gitu kan istilahnya. Tapi kalau burungnya mau bunyi, terutama di pas di petal mau bunyi, kadang-kadang digelodok dia birahi terus ada langsung bunyi Iya. kan gitu, dari bahannya juga udah punya bakat kayak gitu, bisa coba-coba ke lapang gitu. Tapi kalau saya lebih utamanya tuh kalau burung udah nelor, misalkan nelor 1 itu wajib ke lapang, bawa ke lapang biar makin, kalau di rumah kan ketemu burung-burung yang ombyokan itu ya kan udah kenal mungkin Om ya, jadi pasti tetap aja di situ. Kalau misalkan ketemu burung yang baru, musuh-musuh baru, emosinya sama birahnya kan mungkin naik Lagi gitu. gunanya dibetinain tuh Om. Entah, saya juga pengalaman beberapa kali burung yang gacornya cuma gacor biasa tuh Om, pas dibetinain konslet gitu. Jadi mungkin kebetulan sama betinanya cocok gitu kan. Ya. Nah, jadi gamblingnya di situ. Jadi kalau rezekinya deket, burung bisa pas nelor itu burung Langsung, konslet, langsung digelodok bunyi gitu kan. Pak, kalau misalkan rezekinya belum ada, paling untuk memproses selanjutnya nanti di single lagi Om. Kembali lagi udah single lagi. Nah, cuma perbedaannya pas udah nelor tuh singlenya single sendiri Om gitu, jangan dulu di ombyok tuh. Jadi biar si burung yang habis istilahnya nelor, kawin enak nelor gitu kan sama betinanya, biarin dia di ruangan sendiri tanpa jemur, tanpa mandi, cuma kasih pakan aja. Jadi biar si emosi sama birahnya tuh naik sendirinya gitu, dengan sendirinya. Kalau misalkan burung langsung di ombyok nanti takutnya ngedrop Om. Jadi maksudnya ngedrop bukan dalam artian bukan turun, jadi takutnya jomplang. Pas ketemu betinanya nggak ada, langsung ketemu burung lain kan otomatis emosi naik. Udah sama betinanya dipisahin, emosi pasti naik. Ngelihat musuh-musuh, lihat ombyokan pasti naik. Jadi nanti kendalanya di birahinya nanti. Jadi burung pasti akan kepo dan sebagainya. Makanya kalau misalkan burung udah buang telur, ya udah mending disendiriin di ruangan kosong, istilahnya nggak lihat burung lah gitu. Kayak denger mah nggak apa-apa. Jadi biar istilahnya dia mupuk si birahi sama emosinya biar naik bareng gitu. Nah, saya juga pengalaman tuh Om, burung udah nelor, udah dicabut sendiri kan, jarak 2 mingguan lah burung konslet tiba-tiba. Terus sama yang lagi diproses kan sekarang. Iya. Yang lagi diproses sekarang burung gacor udah ada lah sekitar 3 bulan 4 bulan, burung mentok-mentok di situ saya kasih betina. Udah mulai ada bunyi-bunyi, disendirikan udah hampir seminggu lebih kan. Kira-kira birahinya udah ada kelihatan gacor ada sardotnya gitu kan, saya pakai jemur dan Om sendiri kan yang tadi ngelihat. Tadi kelihatan bener. Ternyata itu burung yang waktu dulu saya kesini tuh ya, yang waktu ngonten di sini tuh. Nah burungnya waktu itu belum telur ya, masih istilahnya tahap penjodohan. Tapi pas tadi saya kesini, saya lihat
Burungnya tuh yang itu apa bukan, penasaran gitu. Pas ditanya ternyata bener burungnya itu yang kemarin katanya baru cabut telur ya. Bener, berarti tuh dari cabut telur itu 1 minggu ya, apa 2 mingguan? 1 minggu Dari cabut telur. Dari cabut telur udah di bawah 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Tadi bener gacor. Kata omnya sendiri kan tadi bilang baru pertama gitu ya. Baru pertama dijemur. Bunyi. Jemur bunyi. Ternyata saya sendiri yang lihat gitu. Omnya nggak lihat di dalam ya. Pas tadi saya datang ke sini gitu, bener itu burung udah belanya keluar ya, ada mungkin 2-3 kali lah. Tapi kan itu progres yang positif ya, Signifikan. yang signifikan. Ternyata bener burung yang tadinya gacor, terus dia istilahnya mungkin apa ya, Gacor di situ aja ditelorin dulu ya, itu hasilnya ternyata bener gitu, nggak cuma omong kosong gitu. Jadi gunanya ditelorin dulu untuk ngegali lah om, ngegali bakat dia gitu kan. Nah jangan salah om, ada burung tuh yang keluar dobelan dan nada kering pas burung betinanya nelor. Itu kan rezeki yang paling deket tuh. Yang kedua pas burung betinanya lagi ngeram tuh. Lagi ngeram, otomatis kan si jantan di luar tuh. Nah jadi yang pertama yang pas cabut pasang dia bunyi misalkan di depan rumah, ada kemungkinan di situ. Terus kemungkinan kedua pas burung si betina ngeram tuh om, ada kedua tuh kemungkinan jadi di situ. Terus ketiga cabut telur single dan tanpa diapa-apain. Ketiga itu. Terus ada juga nih om burung yang istilahnya perlu 2-3 kali sampai bahkan 4 kali nelor. Burung jadi burung gacor, bentok, betinain, gacorin lagi, bentok, gecilin lagi gitu. Ada yang sampai burung 3 betina, 4 betina. Sampai bener-bener keluar dobelannya. Bukan keluar dobelan sih, istilahnya ke bakat konselnya lebih menonjol lagi gitu. Soalnya gini om, kalau saya proses ke konslet tuh nggak harus dobelan. Oh nggak harus dobelan karena burung istilahnya cuma bunyi istilah pagi 2 kali lah, atau sekali siang sekali sore sekali, tapi lagunya enak, lagunya kering, istilahnya kalau zaman sekarang tuh minor itu bisa diproses langsung gitu, tanpa harus dobelan juga, langsung dijodohin dulu gitu. Tapi bedanya kalau burung yang udah minor atau nada kering, dia cukup kawinkan aja om. Nggak harus nunggu nelor berarti ya? Harus dikawinkan langsung gas aja gitu. Kawin 1 kali sampai 2 kali langsung single. Nah itu rekan-rekan ilmu yang baru lagi tuh. Ini tentang cara proses penggacoran menuju ke dobelan ya om ya. Seperti itu. Bila ada pertanyaan misalkan tentang lovebird, bisa kalian komen di bawah. Nanti insya Allah saya sama Om Haji Duta siap untuk sharing permasalahan yang kalian ajukan atau kalian tanyakan kepada kami gitu. Benar nggak Bos? Siap? Soalnya pengalaman Om Haji itu udah lama, udah bertahun-tahun dan udah banyak jebolan-jebolan tangan dinginnya Om Haji Duta. Dan sekarang nih mungkin perkiraan gak lama ya, yang ini nanti deh kita tunjukin ya, nanti soalnya ini burungnya baru cabut, tapi udah kelihatan bakatnya, udah kelihatan dari nadanya sama dobelannya juga udah keluar. Mungkin berapa lama prediksi? Paling cepat 2 minggu, paling lama sebulan. Nah nanti kita tunggu videonya atau nanti kita tunggu hasilnya ya, review hasilnya. Itu benar yang kemarin baru ditelorin dan sekarang baru cabut telur udah kelihatan 2 minggu tuh. 2 minggu dari cabut telur. 2 minggu tuh. Ya mungkin rekan-rekan cukup sekian aja dulu. Terima kasih Om Duta atas sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat rekan-rekan Pisomania. Dan seperti yang tadi saya bilang, kalau ada pertanyaan seputar lovebird atau misalkan
Om, tolong dong bahas ini. Misalkan saya punya kasus seperti ini, nanti kita bikin jawabannya atau bikin kontennya seputar pertanyaan kalian. Oke? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, udah mensupport channel ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih Om Haji. Siap. Assalamualaikum. Salam.